Abel itu adalah anak pertamanya Mas BP ini ya. Mas BP itu Betul. pemain bola. Anak pertama dari istri yang pertama yang Betul. kemudian cerai dan meninggal begitu ya. Dan Abel ini malah sempat karena dia membantu Mbak Fuji ini ya, Mbak Amalia Fuji ini untuk tes DNA. Abel tuh sempat dikeluarkan dari kartu keluarga. Iya, sekarang tapi sudah ada di kartu keluarga saya. Iya. Tinggalnya sekarang sama Mbak Amalia? Kalau lagi pulang ke rumah saya, tapi kan sekarang dia lagi di Jogja, lagi on the job training. Oh, dia lagi di Jogja, lagi kerja ya. Terus kemudian ya, hasil tes DNA Jane Abel dan anak Abel teridentik dengan Babang Pamungkas. Jadi berapa? 92,3%. 3%. Iya, memiliki kromosom ayah yang sama. Ini pada saat, ceritain dong pada saat itu di Pengadilan Agama kemarin Jakarta Selatan itu kamu disebut katanya salah satu yang ditolak itu adalah alasannya karena nggak ada tes DNA. Iya, jadi kami itu sebenarnya mengajukan tes DNA sejak awal, tapi para hakim itu tidak merespon itu dengan baik, tidak menyuruh saya maupun pihak saudara Bambang Pamungkas untuk melakukan tes DNA. Jadi diulur-ulur menjelang ke proses kesimpulan ya kan, kita minta tes DNA ditolak gitu. Kalian minta tes DNA Iya, ditolak? Ditolak karena percuma lah, katanya Bambangnya juga pasti nggak akan mau kan gitu. Itu kan nggak tahu ada faktor anaknya yang namanya Jane Abel ini yang mau memberikan sampelnya. Pada saat itu akhirnya kita inisiatif untuk melakukan tes DNA pembanding dengan Jane Abel. Kemudian kita sampaikan ke hakim, tapi namun itu sayang sekali tidak digubris ya. Disampaikan bahwa kita tidak mengajukan tes DNA. Itu sih yang bikin kecewanya itu sih. Kecewa. Iya, saya dengan kinerja hakim kenapa pikirannya tuh seperti itu gitu, menyampaikan bahwa kami tidak pernah mengajukan tes DNA, sedangkan sejak awal udah ada. Meminta. Apalagi dalam proses itu Jane Abel sampai harus dikeluarkan dari kakak gitu ya. Ya, Jane Abel sendiri waktu sempat ya, waktu dia udah tes DNA, resikonya pada saat itu dia juga ya, jadi kayak dia agak pasti sebenarnya udah tahu sih itu resikonya pasti akan ke situ, tapi mungkin karena rasa sayang dia sama adik-adiknya sih. Aku lihat pengorbanan Jane Abel tuh karena rasa sayang dia sama Anjani dan juga adik laki-lakinya. Dia pengen agar adik-adiknya itu juga punya komunikasi yang baik sama ayahnya. Betul. Nah ini ya pertanyaan selanjutnya adalah setelah ini putusan ya kan, udah ada komunikasi belum sama si bapak ini? Belum ada, ini saya tunggu-tunggu sih sebenarnya bahwa ada itikat baik dari pihak saudara Bambang, walaupun itu mungkin melalui pengacaranya ya gitu. Tapi belum ada itikat baik, saya tidak tahu apakah beliau itu punya another plan atau plan B, plan C, plan D. Kamu nggak tahu. Padahal yang dikabulkan itu kan apa sih? Satu memang itu gugatan bahwa itu memang anaknya. Ya, jadi si amar putusan bandingnya itu adalah bahwa anak-anak tersebut, Anjani dan Baby Boy itu merupakan anak sah dari penggugat dan tergugat. Oke. Itu isinya. Terus yang kedua, mereka memiliki hubungan hukum dengan saudara Bambang Pamungkas. Udah cuma itu doang? Iya, dan menafkahi 7 juta sebulan itu pun nominalnya karena yang disanggupi BP saat itu ya, kepada anak-anaknya. Jadi bukan ke permintaan saya. Oh, yang disanggupin itu pun nggak ada respon, belum ada respon. Mungkin kan akhir tahun kali dia lagi belum ada. Lagi sibuk nyari pemain Persija yang welcome mungkin. Oh gitu mungkin. Nah tapi kan juga sempat bahwa sambil menunggu ini juga ada satu gugatan lagi yang jalan, yaitu gugatan mengenai itu penelantaran ya pidana di itu Polda ya. Metro Jaya, sifatnya pidana dia. Kenapa ini saya lakukan? Karena waktu itu memang saya belum tahu ya ada putusan banding ini dikabulkan gitu. Jadi ini bagian dari ikhtiar kami yang terakhir untuk menyadarkan saudara BP tentang tanggung jawabnya kepada anak-anaknya. Ini kalau pidana berarti ada ancaman hukuman penjara. Betul, itu pasal 76B, Junto 77B, Undang-Undang Pelantaran Anak. Masih jalan nih ya? Masih jalan, sekarang lagi proses pemeriksaan saksi-saksi. Oke.